Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Budiah selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi manajemen yang telah memberikan tugas sehingga kami dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penilaian kinerja dan harga transfer. Anggota kami terdiri dari satu, Muhammad Misbahul Akbar, yang kedua Yusmanto Wisnu Saputra, yang ketiga Nisna Firnawandi, dan yang keempat Nur Adi Indra Irawan. Langsung saja kita memasuki pada materi, yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Pada umumnya, suatu perusahaan diorganisasikan dengan menggunakan garis-garis hubungan pertanggungjawaban. Suatu struktur organisasi konvensional biasanya terbentuk piramida, menunjukkan pendelegasian wewenang yang mengalir dari manajemen puncak ke bawah melalui wakil direktur, kemudian kepada manajer menengah dan manajer yang lebih bawah. Bentuk struktur organisasi dipengaruhi oleh ukuran organisasi. Semakin besar ukuran organisasi, maka garis-garis pertanggungjawaban menjadi semakin panjang dan semakin banyak. Oleh karena itu, struktur organisasi menjadi rumit dan tidak praktis. Praktis kontemporer mengenai bentuk struktur organisasi cenderung menuju bentuk yang semakin mendatar atau flat. Bentuk tersebut konsisten dengan konsep desentralisasi. Untuk selanjutnya yaitu pusat pertanggungjawaban. Sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, manajemen puncak menciptakan bidang-bidang pertanggungjawaban yang disebut pusat-pusat pertanggungjawaban dan menugasi manajer-manajer bawahannya untuk mengelola bidang-bidang tersebut. Suatu pusat pertanggungjawaban atau responsibility center adalah suatu bagian bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap suatu pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit yang dikepalai oleh manajer. Misalnya, departemen pemasaran dikepalai oleh seorang manajer pemasaran yang bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas pemasaran. Oleh karena itu, departemen pemasaran adalah suatu pusat pertanggungjawaban. Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil aktivitas dari suatu pusat pertanggungjawaban. Menurut informasi yang diperlukan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban, terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban yang meliputi 1. Pusat biaya atau expense center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua yaitu pusat pendapatan atau revenue center, suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap pendapatan. Untuk yang ketiga yaitu pusat laba atau profit center, yaitu suatu pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Yang keempat yaitu pusat investasi atau investment center, adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap biaya, pendapatan, dan investasi. Selanjutnya yaitu pusat biaya. Pusat biaya atau cost center adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya mempunyai pengaruh yang memadai terhadap timbulnya biaya. Terdapat 2 macam pusat biaya sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu pusat biaya teknik. Pusat biaya yang antara input dan outputnya dapat membentuk suatu hubungan yang optimal, misalnya departemen produksi. Yang kedua yaitu pusat biaya kebijakan. Pusat biaya yang antara input dan outputnya tidak dapat membentuk suatu hubungan yang optimal, misalnya Departemen Penelitian dan Pengembangan. Di sini dapat kita lihat pada peraga 13.1, yaitu jenis pusat pertanggungjawaban dan informasi akuntansi yang digunakan untuk mengatur kinerja.
Selanjutnya yaitu pusat pendapatan. Dari aspek kemampuan pendelegasian wewenang, pusat pendapatan atau revenue center adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya mempunyai pengaruh yang memadai terhadap timbulnya pendapatan. Sedangkan dari aspek hubungan antara input dan output, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang hubungan antara input atau biaya dan outputnya atau pendapatan tidak memenuhi konsep penandingan atau matching, atau bukan merupakan hubungan sebab akibat. Misalnya, Departemen Pemasaran, manajemen Departemen Pemasaran mempunyai wewenang untuk menentukan harga jual dan keputusan aktivitas pemasaran lain, seperti aktivitas periklanan, peragaan penjualan, personal selling, dan publikasi. Selanjutnya yaitu pusat laba. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya mempunyai pengaruh yang memadai terhadap timbulnya pendapatan dan biaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut atau memenuhi konsep perbandingan. Kinerja manajer pusat laba diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang hubungan antara input atau biaya dan outputnya atau pendapatan mempunyai hubungan sebab akibat. Misalnya, unit-unit bisnis yang manajernya mempunyai wewenang memadai terhadap timbulnya pendapatan dan biaya yang memenuhi konsep penandingan. Berikut terdapat dua macam ukuran untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu pusat laba. Yang pertama yaitu ukuran kinerja manajemen, yaitu ukuran yang berfokus pada sebaik apa yang dikerjakan, digunakan untuk perencanaan, pengordinasian, dan pengendalian aktivitas pusat laba, dan untuk memotivasi yang tepat bagi manajer. Untuk yang kedua yaitu ukuran kinerja ekonomi, yaitu ukuran yang berfokus pada seberapa baik apa yang dikerjakan oleh manajer sebagai suatu entitas ekonomi. Selanjutnya yaitu pusat investasi. Pusat investasi atau investment center adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya mempunyai pengaruh memadai terhadap timbulnya laba dan investasi untuk menghasilkan laba tersebut. Misalnya, unit-unit bisnis untuk bisnis yang terhadap timbulnya laba. Unit bisnis yang merupakan pusat investasi adalah unit bisnis yang manajernya mempunyai wewenang terhadap investasinya. Selanjutnya yaitu divisionalisasi. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerjanya keuangan diukur dengan laba. Pusat laba terjadi karena proses divisionalisasi. Divisionalisasi merupakan suatu pendelegasian wewenang dalam bidang produksi dan pemasaran produk tertentu kepada pusat pertanggungjawaban atau pembentukan proses divisi atau pusat laba. Sebuah keputusan pendelegasian pertanggungjawaban laba dibuat dua kondisi yang harus ada adalah satu, manajemen seharusnya mempunyai informasi relevan dengan penentuan laba. Yang kedua, terdapat beberapa cara untuk mengukur keefektifan manajer dalam menghasilkan laba. Pembentukan pusat-pusat laba atau divisionalisasi dapat memberikan beberapa keuntungan. Berikut keuntungan divisionalisasi. Untuk yang pertama yaitu kecepatan pembuatan keputusan operasional semakin meningkat, banyaknya keputusan yang tidak mengadu ke kantor pusat. Yang kedua, kualitas keputusan pada tingkat unit bisnis semakin meningkat karena dibuat oleh manajer unit bisnis yang lebih dekat dengan masalah pembuatan keputusan yang bersangkutan. Untuk yang ketiga yaitu kesadaran terhadap laba semakin meningkat. Dan yang keempat, pengukuran kinerja dapat diperlukan tidak hanya mengukur efisiensi biaya atau perolehan penambahan, juga pengukur kemampuan menghasilkan laba. Dan yang kelima yaitu manajer unit bisnis lebih bebas dalam menggunakan imajinasi dan inisiatif mereka. Yang keenam yaitu suatu unit bisnis menyediakan tempat pelatihan yang baik untuk manajemen umum. Yang ketujuh, jika suatu perusahaan mempunyai strategi diversifikasi struktur unit bisnis memudahkan penggunaan bakat dan keahlian yang berbeda dalam tipe bisnis yang berbeda.
8 yaitu divisionalisasi, menyediakan informasi mengenai komponen profitabilitas perusahaan kepada manajemen tingkat atas. Kesembilan yaitu unit bisnis didorong untuk memperbaiki kinerja. Selain memberikan manfaat, pembentukan pusat-pusat laba atau divisionalisasi juga dapat menimbulkan masalah sebagai berikut. Masalah yang pertama, semakin meningkatnya keputusan desentralisasi mengakibatkan manajemen tingkat atas keahlian beberapa pengendalian. Yang kedua, manajer unit bisnis yang komponen mungkin tidak tersedia dalam suatu organisasi fungsional. Yang ketiga, unit-unit bisnis organisasi yang sebelumnya saling bekerja sama dengan unit fungsional mungkin sekarang paling bersaing satu dengan yang lain. Yang keempat, terdapat kemungkinan unit bisnis terlalu menekankan pada profitabilitas jangka pendek dan mengakibatkan profitabilitas jangka panjang. Yang keenam yaitu tidak ada sistem yang dapat menjamin bahwa optimalisasi yang dilakukan oleh setiap unit bisnis dapat mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Yang ketujuh yaitu jika kantor pusat lebih mampu memperoleh atau mempunyai informasi yang lebih baik daripada pemerintahan bisnis, maka kualitas beberapa putusan unit bisnis mungkin berkurang. Untuk yang ke-8 yaitu divisionalisasi akan menyebabkan biaya tambahan karena divisionalisasi membutuhkan manajer yang akan membentuk pembukuan tambahan. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja pusat investasi. Pengukuran kinerja pusat investasi dilakukan dengan menghubungkan laba yang dihasilkan dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Terdapat dua ukuran untuk menilai kinerja pusat investasi, yaitu Return of Investment atau ROI dan Residual Income atau RI. Return on Investment, imbal hasil atau investasi, mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba dari penggunaan sejumlah tertentu investasi. ROI adalah suatu rasio dengan pembilang laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penyebutnya adalah investasi atau aset yang digunakan. ROI merupakan ukuran kinerja umum suatu pusat investasi. ROI menghubungkan laba operasi dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi. ROI dirumuskan ROI sama dengan laba operasi dibagi dengan aset operasi rata-rata. Laba operasi menunjukkan laba sebelum biaya bunga dan pajak penghasilan. Aset operasi adalah semua aset yang diperlukan untuk menghasilkan laba operasi. Antara lain meliputi kas, piutang, persediaan tanah, gedung, dan peralatan. Aset generasi rata-rata dapat dihitung dengan cara aset operasi rata-rata sama dengan nilai buku neto awal ditambah nilai buku neto akhir yang dibagi 2. Contoh, perusahaan Omega Theta mempunyai 2 pusat investasi. Divisi Omega mempunyai laba operasional aset operasi rata-rata sejumlah 100 juta, maka ROI divisi Omega adalah 20%, yaitu 20 juta dibagi 100 juta. Theta mempunyai laba operasi sebesar 15 juta dan aset operasi rata-rata 50 juta. Maka ROI yaitu 15 juta dibagi 50 juta. Apabila kinerja diukur berdasarkan ROI, maka kinerja divisi Theta lebih dibandingkan dengan divisi Omega. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Untuk selanjutnya, margin laba operasi dan perputaran aset operasi. Margin laba operasi adalah rasio laba operasi terhadap penjualan bersih. Margin laba operasi mengukur bagi penjualan bersih yang tersisa untuk biaya bunga, pajak penghasilan, dan laba bersih. Perputaran aset operasi rata-rata adalah rasio yang menghubungkan penjualan bersih dengan aset operasi rata-rata.
Rasio ini menunjukkan produktivitas aset operasi rata-rata dalam menghasilkan penjualan bersih. Rumus kedua, ROI adalah perkalian antara rasio margin laba operasi dengan rasio perputaran aset operasi sebagai berikut. RIO sama dengan margin laba operasi dan perputaran aset operasi rata-rata. RIO laba operasi per penjualan bersih dikali penjualan bersih per aset operasi rata-rata. Misal, jika definisi Omega mempunyai penjualan bersih 40 juta, maka margin laba operasi adalah 25%. 20 juta atau 80 juta rasio perputaran aset operasi adalah 0,8 atau 80 juta per 100 juta. Penguraian RIO menjadi margin laba bersih operasi dan perputaran aset rata-rata memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer. Paragraf 13.2 memberikan ilustrasi mengenai manfaat tersebut. Divisi TV memperbaiki RIO definisinya dari 18% pada tahun 2012 menjadi 20% pada tahun 2013. Namun, definisi DVD mengalami penurunan RIO dari 18% pada tahun 2012 menjadi 15% pada tahun 2013. Kedua definisi mengalami tingkat penurunan yang sama, yaitu 16,67%. Penurunan 1% dari 6% bagi definisi TV dan penurunan 0,5% dari 3% untuk definisi DVD. Walaupun mengalami penurunan margin laba operasi, definisi TV maupun meningkatkan RIO definisi karena berhasil menaikkan perputaran aset operasi rata-rata yang mampu mengoperasikan penutupan margin laba operasi bahkan menjadi 8 juta pada tahun 2013 dengan menggunakan aset operasi yang sama sebesar 20 juta %. Definisi DVD mengalami perputaran margin laba operasi dari 60 juta pada tahun 2012. Divisi mengalami penurunan margin laba operasi yang tidak mampu meningkatkan rata-rata margin operasi rata-rata sehingga RIO divisi menurun pada tahun 2013. Divisi DVD gagal mengatasi margin laba operasi. Kelebihan penggunaan RIO. 1. RIO mendorong manajer untuk berfokus pada hubungan di antara menjual biaya dan investasi sebagai layanan seorang manajer pusat investasi. 2. RIO mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi biaya. 3. RIO mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi aset operasi. Selanjutnya, kelemahan penggunaan RIO. 1. RIO dapat menyebabkan manajer fokus pada profitabilitas divisi yang
merugikan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. 2. RIO dapat mendorong manajer fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mendorong kepentingan jangka panjang. Contoh, divisi perakitan mempunyai peluang melakukan investasi dalam 2 proyek per tahun yang akan datang, yaitu proyek A dan proyek B dengan karakteristik sebagai berikut. Investasi 30 juta dan profit B 25 juta. Laba operasi proyek A 4.200.000 dan proyek B 3.750.000. Pada tahun ini divisi perakitan mempunyai RIO sebesar 19% dengan penggunaan aset operasi sebesar 80 juta yang menghasilkan laba operasi sampai dengan 15.200.000 rupiah. Divisi perakitan telah mendapat otoritas untuk baru maksimal sebesar 60 juta apabila dana tersebut tidak digunakan oleh praktisi, digunakan oleh kantor pusat, mensyaratkan semua investasi yang dilakukan paling lambat 1 tahun atau 10% sama dengan biaya modal yang diperlukan. Analis terhadap proyek investasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan total maupun pendekatan interegmental sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis yang disajikan dalam Paraga 13.3, manajer divisi perakitan akan cenderung untuk memiliki alternatif 6, yaitu tidak melakukan investasi dalam proyek A maupun proyek B karena 3 alternatif yang lain akan menurunkan RIO divisinya. Berdasarkan hasil analis yang disajikan dalam Paraga 13.4, manajer divisi perakitan memiliki alternatif 6, yaitu tidak melakukan investasi dalam proyek A maupun proyek B karena 3 alternatif yang lain akan menurunkan RIO divisi. Ketiga alternatif yang lain mempunyai RIO yang lebih rendah dari RIO divisi 19%. Keputusan ini merugikan perusahaan secara keseluruhan karena RIO proyek A sebesar 14% dalam jumlah 4.200.000 sekian, maupun RIO proyek B sebesar 15% dan sejumlah 25 juta rupiah, lebih besar dari pada retur atau biaya modal sebesar 10%. Selanjutnya, residual income. Untuk mengatasi akibat negatif penggunaan RIO sebagai ukuran kinerja yang dapat mengurangi investasi tambahan yang menguntungkan perusahaan tetapi mengurangi RIO divisi, maka residual income dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pusat investasi. Laba residual income RI adalah jumlah
rupiah, bukannya suatu rasio yang dihitung dengan mengurangkan beban modal dari laba operasi bersih. Beban modal dihitung dari aset yang digunakan dengan suatu rate of return tertentu, biasanya besar biaya modal residual income sama dengan laba bersih dikurangi rate of return minimum dikali aset operasi. Kelebihan residual income dengan menggunakan data sebelumnya, manajer divisi perakitan akan menolak proyek A maupun proyek B karena akan menurunkan ROI di divisinya. Padahal proyek A maupun proyek B mampu memberikan residu income 1.200.000 dan 1.250.000 dengan perhitungan berikut ini. Residu income proyek A pendapatan 4.200.000 dikurangi 10% dikali 30 juta sama dengan 1.200.000. Residu income proyek B 3.750.000 dikurangi 10% dan dikali 25 juta sama dengan 1.250.000. Pada Braga 13.5, pendekatan total residual income, di mana di dalam tabel keterangan bernama aset operasi divisi yang proyek yang pertama sebesar 110 juta, proyek yang kedua sebesar 105 juta, proyek yang ketiga sebesar 135 juta, sedangkan proyek yang keempat sebesar 80 juta. Pada keterangan laba operasi divisi, proyek yang pertama sebesar 19.400.000, proyek yang kedua sebesar 18.950.000, proyek yang ketiga sebesar 23.150.000, sedangkan proyek yang keempat sebesar 15.200.000. Pada keterangan return minimum, proyek yang pertama sebesar 11 juta, proyek yang kedua sebesar 10.500.000, proyek yang ketiga sebesar 13.500.000, sedangkan proyek yang keempat sebesar 8 juta. Pada keterangan RI divisi, proyek yang pertama sebesar 8.400.000, proyek yang kedua sebesar 8.450.000, proyek yang ketiga sebesar 9.650.000, proyek yang keempat sebesar 7.200.000. Sedangkan pada Braga 13.6, pendekatan incremental residual income, di mana keterangan aset operasi yang proyek yang pertama sebesar 30 juta, proyek yang kedua sebesar 25 juta, proyek yang ketiga sebesar 55 juta, sedangkan proyek keempat 0. Pada keterangan laba operasi, proyek yang pertama sebesar 4.200.000, proyek yang kedua sebesar 3.750.000, proyek yang ketiga sebesar 7.950.000, sedangkan proyek yang keempat jumlahnya 0. Pada return minimum, proyek yang pertama sebesar 3 juta, proyek yang kedua sebesar 2.500.000, proyek yang ketiga sebesar 5.500.000, sedangkan proyek keempat 0. Pada keterangan RI, proyek yang pertama sebesar 1.200.000, proyek yang kedua sebesar 1.250.000, sedangkan proyek yang ketiga sebesar 2.450.000 dan proyek keempat adalah 0. Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, pada Braga 13.5 dan Braga 13.6 menyajikan perhitungan RI dengan pendekatan total maupun incremental. Berdasarkan hasil analisis yang disajikan dengan Braga 13.5, mengajar divisi perkaitan memilih alternatif 3, yaitu melakukan investasi dalam proyek A dan proyek A maupun proyek B, karena memberikan kenaikan RI tinggi sebesar 2.450.000 dari 7.200.000 menjadi 9.650.000. Berdasarkan hasil analisis yang disajikan dalam Braga 13.6, manajer divisi perakitan akan memilih alternatif 2, yaitu melakukan investasi dalam proyek A maupun B,
karena memberikan kenaikan RI tertinggi sebesar 2.450.000 dari total RI defisit sebesar 7.200.000 menjadi 9.650.000. Pada kelemahan residual income, masalah dalam penggunaan residual income sebagai ukuran kinerja adalah bahwa residual income merupakan suatu ukuran absolute profitabilitas. Jadi perbandingan langsung kinerja dua pusat investasi yang berbeda adalah sulit karena besarnya investasi yang berbeda. Misalnya berikut ini contoh perhitungan residual income untuk divisi perakitan dan divisi komponen dengan rate of return minimal 8%. Di mana keterangan aset operasi rata-rata pada divisi perakitan sebesar 30 juta dan divisi komponen 5 juta. Pada laba operasi, divisi perakitan sebesar 3 juta dan divisi komponen sebesar 600.000. Pada rate return minimum, divisi perakitan sebesar 2.400.000 dan divisi komponen sebesar 400.000. Pada residual income, divisi perakitan sebesar 600.000 dan divisi komponen sebesar 200.000. Pada residual return, divisi perakitan sebesar 2%, sedangkan divisi komponen sebesar 4%. Residual return sama dengan residual income atau aset operasi rata-rata. Jika kinerja divisi dinilai berdasarkan residual income, maka kinerja divisi perakitan lebih baik daripada divisi komponen karena residual income divisi perakitan 3 kali lipat lebih tinggi daripada divisi komponen. Namun, divisi perakitan menggunakan aset operasi rata-rata 6 kali lipat lebih banyak daripada divisi komponen. Dalam hal ini, divisi komponen lebih efisien. Penggunaan residual return of investment dapat mengatasi kelemahan tersebut. Residual return dihitung dengan membagi residual income dengan aset operasi rata-rata. Ukuran ini menunjukkan bahwa divisi komponen menghasilkan 4% sebesar 200.000 per 5 juta, sedangkan divisi perakitan hanya menghasilkan 2%, yaitu 600.000 dibagi 30 per 30 juta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja divisi komponen lebih baik daripada divisi perakitan. Perbandingan dari ROI dengan RI. ROI sendiri merupakan return of investment, mempunyai beberapa kelebihan sebagai pengukur kinerja suatu pusat investasi. Kelebihan penggunaan ROI adalah yang pertama, ROI merupakan ukuran yang komprehensif atau lengkap karena apa saja yang mengurai laporan keuangan dicerminkan dalam rasio ROI. Yang kedua, ROI lebih mudah dihitung dan dipahami. Yang ketiga, ROI merupakan suatu denominator umum yang ditetapkan terhadap unit yang bertanggung jawab terhadap investasi tanpa ada masalah mengenai ukuran atau jenis bisnisnya dalam praktik. Pesaing biasanya juga menyediakan data ROI sehingga dapat digunakan untuk perbandingan. RI mempunyai beberapa kelebihan daripada ROI untuk mengukur kinerja suatu pusat investasi. Kelebihan dari RI terhadap ROI meliputi yang pertama, adanya RI semua unit bisnis mempunyai tujuan laba yang sama untuk investasi yang sebanding. ROI dapat memberikan insentif yang berbeda terhadap investasi di antara unit-unit bisnis. Misalnya, suatu pusat investasi yang sekarang mempunyai ROI 30% akan enggan untuk menambah investasi yang mempunyai ROI 25% di bawah ROI sekarang, yaitu 30%. Karena ROI investasi tambahan yang di bawah 30% akan menurun ROI sekarang, walaupun biaya modal investasi tambahan tersebut di bawah 25%. Yang kedua, keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi mungkin menurunkan laba keseluruhan. Misalnya, suatu pusat investasi mempunyai ROI sekarang 30%. Manajer pusat investasi tersebut dapat meningkatkan ROI dengan menghentikan penggunaan suatu aset yang mempunyai ROI 25%. Jika biaya modal aset tersebut di bawah 25%, maka laba rupiah absolut setelah pengurangan biaya modal akan menurun untuk pusat investasi tersebut. Penggunaan RI mengatasi masalah tersebut jika menggunakan RI investasi yang menghasilkan laba lebih besar daripada biaya modalnya. Tentu akan meningkatkan RI sehingga secara ekonomis menarik bagi para manajer. Yang ketiga, jika menggunakan RI maka dapat diterapkan tingkat bunga atau biaya modal yang berbeda untuk tiap aset yang berbeda. Penentuan harga transfer. Masalah penentuan harga transfer atau lebih tepatnya yaitu transfer price
adalah harga barang atau jasa yang ditransfer di antara pusat-pusat pertanggungjawaban. Masalah penentuan harga transfer berhubungan penentuan harga transfer di antara pusat-pusat laba dalam arti sempit atau di antara pusat-pusat pertanggungjawaban dalam arti luas. Masalah harga transfer yang dibahas di sini adalah masalah penentuan harga transfer di antara pusat-pusat laba. Konflik terjadi di antara manajer pusat laba penjual dengan manajer pusat laba pembeli. Manajer pusat laba penjual ingin menjual produk yang ditransfer dengan harga transfer setingginya karena akan menjadi pendapatan bagi pusat labanya. Sedangkan manajer pusat laba pembeli ingin membeli produk yang ditransfer dengan harga serendah-rendahnya karena akan menjadi biaya bagi pusat labanya. Sistem penentuan harga transfer seharusnya dirancang untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi kinerja secara akurat. Sistem harus mampu memberikan informasi relevan yang diperlukan oleh setiap pusat laba untuk menentukan trade-off optimum antara pendapatan dan biaya. Yang kedua, keselarasan tujuan. Sistem harus mendorong keputusan yang goal atau congruence, yaitu bahwa sistem seharusnya dirancang agar keputusan yang memperbaiki laba unit bisnis juga akan memperbaiki laba perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, pemeliharaan otonomi pusat laba. Manajemen puncak seharusnya tidak menginvestasikan kebebasan pembuatan keputusan oleh manajer pusat-pusat laba. Yang keempat, mudah dipahami. Sistem seharusnya sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. Harga pasar sebagai harga transfer. Prinsip fundamental penentuan harga transfer adalah bahwa harga transfer seharusnya sama dengan harga yang dibebankan jika produk dijual kepada pelanggan di luar perusahaan atau membeli dari pemasok dari luar perusahaan. Dengan demikian, harga pasar merupakan harga transfer yang ideal. Pada harga kompetitif sebagai harga transfer. Apabila tidak ada perusahaan yang membeli atau menjual produk di luar perusahaan, tidak ada harga pasar, maka harga kompetitif dapat dibentuk dengan menggunakan salah satu di antara 4 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika tersedia harga pasar terpublikasi untuk produk yang identik, informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan harga transfer. Yang kedua, harga pasar mungkin dibentuk dengan memberikan tawaran menjual kepada atau membeli produk dari pihak luar. Yang ketiga, jika pusat laba penjual menjual produk yang mirip ke pasar luar, harga produk yang mirip tersebut dapat direplikasi untuk menentukan suatu harga yang kompetitif. Yang keempat, jika pusat laba pembeli membeli produk yang mirip dari pasar luar, maka harga produk yang mirip tersebut dapat direplikasi untuk menentukan suatu harga yang kompetitif. Harga transfer berdasarkan biaya. Jika harga kompetitif tidak tersedia, maka harga transfer mungkin dirancang berdasarkan biaya plus laba. Berikut dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Yang pertama, bagaimana menentukan dasar biaya. Yang kedua, bagaimana menghitung markup laba. Dasar biaya. Di sini dijelaskan dasar biaya yang biasa digunakan adalah biaya standar. Biaya sesungguhnya tidak digunakan karena ketidakefisien produksi dalam pusat laba penjual akan ditransfer ke pusat laba pembeli. Jika biaya standar digunakan, terdapat kebutuhan untuk memberikan insentif untuk merancang standar yang ketat dan untuk memperbaiki standar. Di sini markup laba dijelaskan bahwa dalam menghitung markup laba terdapat dua keputusan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang digunakan sebagai dasar markup laba. Yang kedua, dari beberapa tingkat laba yang dibolehkan. Dasar markup laba dapat menggunakan suatu persentase dari biaya atau persentase dari investasi. Tingkat laba yang dibolehkan seharusnya adalah perkiraan terbaik terhadap rate of return yang akan dihasilkan seandainya unit bisnis adalah perusahaan independen yang menjual kepada pelanggan di luar. Pendekatan biaya kesempatan untuk penentuan harga transfer. Pendekatan biaya kesempatan mempertimbangkan sudut pandang pusat laba penjual maupun pusat laba pembeli. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan ini mengidentifikasi harga transfer minimum yang divisi penjual berharap akan menerima dan harga transfer maksimum yang divisi pembeli bersedia untuk membayar. Jika transfer antar divisi terjadi, maka harga transfer minimum dan maksimum berhubungan dengan biaya kesempatan yang timbul. Berikut ini penentuan harga transfer minimum dan maksimum. 1. Harga transfer minimum adalah harga transfer yang tidak akan menimbulkan kerugian bagi divisi penjual apabila mentransfer produk ke divisi lain dalam perusahaan dan bukannya menjual kepada pihak eksternal.
Yang kedua adalah harga transfer maksimum, yaitu harga transfer yang tidak akan menimbulkan kerugian bagi divisi pembeli apabila membeli produk dari divisi lain dalam perusahaan dan bukannya membeli dari pihak eksternal. Pendekatan biaya kesempatan menunjukkan kepada divisi mengenai kapan transfer secara internal terjadi. Produk seharusnya ditransfer secara internal ketika biaya kesempatan atau harga transfer minimum bagi divisi penjual adalah lebih kecil daripada biaya kesempatan atau harga transfer maksimum bagi divisi pembeli. Contoh, PT ABC mempunyai dua divisi, yaitu divisi pabrikasi dan divisi perakitan. Divisi pabrikasi memproduksi komponen A1, sedangkan divisi perakitan membutuhkan komponen A1 untuk memproduksi produk B1. Berikut ini data biaya produksi per unit komponen A1 di divisi pabrikasi. Kapasitas produksi divisi pabrikasi adalah 10.000 unit. Harga jual komponen A1 di pasar luar Rp7.000 per unit, tidak termasuk biaya pengiriman. Divisi perakitan dapat membeli komponen A1 dari pasar luar sebanyak 2.000 unit. Biaya produksi produk B1 sebesar Rp10.000 per unit, termasuk biaya produk A1 dengan harga jual Rp15.000. Divisi pabrikasi memproduksi dan menjual produk A1 ke pasar luar perusahaan sebanyak 7.000 unit. Data tersebut di atas menunjukkan terdapat kapasitas menganggur di divisi pabrikasi atau divisi penjual sebesar 3.000 unit, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan divisi perakitan atau divisi pembeli sebesar 2.000 unit. Sehingga tambahan biaya yang terjadi di divisi penjual atau divisi pabrikasi hanya sebesar biaya variabel. Dalam situasi semacam ini, harga transfer minimum sebesar biaya variabel tambahan di divisi penjual yaitu Rp3.500, sedangkan harga transfer maksimum sebesar Rp7.000 atau harga pasar, sehingga harga transfer yang adil adalah Rp5.250. Berikut ini disajikan pembagian margin laba atau penghematan biaya jika harga transfer sebesar Rp3.500. Jika harga transfer sebesar Rp3.500 per unit, maka semua penghematan biaya dari pemanfaatan kapasitas menganggur dinikmati oleh divisi perakitan sebesar 7 juta. Sedangkan divisi pabrikasi tidak memperoleh apapun. Harga transfer sebesar Rp3.500 akan mendorong manajer divisi pabrikasi menolak untuk mentransfer komponen kepada divisi perakitan karena laba divisi pabrikasi tidak bertambah. Apabila divisi pabrikasi menolak untuk mentransfer komponen ke divisi perakitan, maka PT ABC akan kehilangan peluang untuk melakukan penghematan biaya sebesar 7 juta. Berikut ini disajikan pembagian margin laba atau penghematan biaya jika harga transfer sebesar 7.000. Apabila harga transfer sebesar 7.000 per unit, seluruh penghematan biaya dari pemanfaatan kapasitas menganggur dinikmati oleh divisi pabrikasi sebesar 7 juta, sedangkan divisi perakitan tidak memperoleh apapun. Bagi divisi perakitan, apakah membeli komponen dari luar atau dari dalam akan memberikan hasil yang sama? Harga transfer sebesar 7.000 akan mendorong manajer divisi perakitan menolak untuk membeli komponen dari divisi pabrikasi, karena laba divisi perakitan tidak bertambah. Jika divisi perakitan tidak bersedia membeli komponen dari divisi pabrikasi, maka PT ABC akan kehilangan peluang untuk melakukan penghematan biaya sebesar 7 juta, atau kehilangan peluang untuk memanfaatkan kapasitas menganggur di divisi pabrikasi. Berikut ini disajikan pembagian margin laba atau penghematan biaya jika harga transfer sebesar Rp5.250. Jika harga transfer sebesar Rp5.250 per unit, seluruh penghematan biaya dari pemanfaatan kapasitas menganggur di divisi pabrikasi sebesar 7 juta dibagi rata-rata di antara divisi pabrikasi dan divisi perakitan. Setiap divisi memperoleh bagian penghematan biaya yang sama, yaitu Rp3.500.000, sehingga transfer komponen dari divisi pabrikasi kepada divisi perakitan dapat dilaksanakan. Dan perusahaan secara keseluruhan memperoleh penghematan biaya yang berasal dari pemanfaatan kapasitas menganggur di divisi pabrikasi sebesar 7 juta. Demikianlah presentasi kelompok kami mengenai penilaian kinerja dan harga transfer. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian kami. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.